kita akan belajar tentang bagaimana sih cara menanyakan waktu atau cara menanyakan jam, ya, dan juga cara memberitahu waktu atau dengan kata lain ya membaca jam gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ke asking for the time. Nah, asking for the time ini beberapa ungkapan untuk menanyakan waktu atau jam, ya. Mungkin beberapa dari kalian yang paling sering terdengar atau yang paling sering kalian dengar adalah what time is it. Nah, itu udah sangat common sekali ya, sangat umum sekali gitu kan. What time is it? Nah, atau bisa juga kalian tambahkan now gitu ya, biar lebih komplit gitu. Walaupun sebenarnya what time is it juga tidak apa-apa, karena itu sudah berarti menanyakan waktu atau menanyakan ya saat ini gitu loh. Jam saat ini jam berapa gitu ya. Tapi nggak apa-apa. What time is it? Atau what time is it now? Gitu ya. Selain itu sebenarnya ada lagi, yaitu what's the time? Ya, what's the time? What is ya? Ini singkatan dari what is. What's the time? Atau do you have the time? Nah, sebenarnya ini ungkapannya beda-beda ya, tapi artinya sama, meaningnya sama, purpose-nya sama, tujuannya sama, yaitu menanyakan waktu ya. Ini juga sama artinya jam berapa sekarang, ini juga pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang ya. Jadi intinya itu. Nah, sekarang kita ke telling the time, cara memberitahu waktu gitu ya. Ini pasti kalian sudah tahu ya, ibu yakin gitu kan. Nah, misalnya ada yang bertanya, someone asks, what time is it? Gitu kan. Nah, you answer by it's 11 o'clock. Tergantung jamnya ya, maksudnya. It's 11 o'clock. Jadi diawali dengan it's gitu ya, karena diakhirinya dengan it's it. It's 11 o'clock gitu. Ini sekarang jam 11 pas ya, karena di sini ada o'clock. Nah, terus kalian bisa juga kalau untuk menanyakan yang lebih sopan ya, bisa ditambahkan dengan excuse me ya. Excuse me itu kan maknanya permisi gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi misalnya excuse me Mister or maybe Mrs. gitu kan. What time is it? Excuse me Miss. What time is it? Excuse me Miss. What's the time? Okay, now we'll continue. Nah, ini ya. Sekarang I will tell you about some kinds of reading the time. I mean, cara membaca waktu itu atau jam dalam bahasa Inggris itu ada beberapa jenis ya, ada beberapa type gitu. Nah, salah satunya yang paling mudah ya ini ya, artinya aslinya, sesuai aslinya, seperti kita mengucapkan kalau dalam bahasa Indonesia ya, dalam keseharian kita. Misalnya jam 7 ya berarti jam 7 gitu kan, jam 7 pas atau jam 7 tepat gitu ya, pukul 7 pas. It's 7 o'clock gitu kan, it's 7 o'clock. Nah, jadi kalau clock di sini kan artinya jam. Jadi ketika kalian menyebutkan waktu yang pas jatuhnya ya, artinya 7.00 gitu ya, tidak lebih 1 menit. Nah, itu kalian taruh o'clock gitu. Jadi it's 7 o'clock atau it's 8 o'clock gitu ya. Nah, ini juga sama. Tinggal kalian baca saja seperti biasanya. Ini kan 9.30, berarti it's 9:30. 10 lebih 5, it's 10:05. Nah, sometimes dalam bahasa Inggris itu ada penambahan oh di sini tuh untuk apa namanya, menambahkan atau ya menambahkan di 10 lebih 5 ini. Jadi biar kedengarannya lebih enak saja gitu ya. Misalnya it's 10:05 gitu ya. Sometimes ada penggunaan oh gitu. Sometimes juga ada yang tidak menggunakan oh. Jadi misalnya it's 10:05 gitu ya. Tapi lebih seringnya ada oh-nya gitu, it's 10:05 gitu ya, atau it's 10:02 misalnya 10 lebih 2 gitu ya. Nah, jadi yang lebih menitnya tuh kurang dari 10 gitu. Kemudian ini 11.15, it's 11:15. Nah, gitu ya. Jadi sesuai dari jam ke menit gitu, seperti biasanya saja. Oke. Nah, this is the second ways ya. Ini cara kedua membaca time ya, membaca waktu. Nah, yaitu menggunakan format to and past. Sebelumnya ya mungkin kalian beberapa sudah pernah ya. Nah, yang belum
ya sambil pelan-pelan ya, simak dengan baik, perhatikan baik-baik gitu ya. Di sini ada to and past. Past itu untuk lebih dan to itu kurang. Nah, sekarang this is the clock ya. Di sana ada gambar jam. Nah, Ibu sudah bagi dua. Ini ceritanya ada garis putus-putus. Jadi maksudnya apa? Nah, di sini kan kita seperti kita ketahui ya, kalau misalkan dari arah sini ke arah kanan, berarti pas ya, lebih. Nah, dari arah tengah sini ke kiri, itu arah ke kiri berarti kurang. Tuh, ya. Nah, bagaimana contohnya? Coba ya, kita langsung saja. Misalnya, nah, oke. Di sini Ibu sudah gambarkan ada jarum pendek untuk jam dan jarum panjang itu menit ya. Ibu yakin kalian sudah bisa membaca waktu ya. Nah, kemudian jam ini berarti jam berapa? Jam 4 lebih 10, betul ya. Nah, sekarang kita tulis. Nah, jika format to dan past itu ya, kalian tulisnya dari minutes to hour. Nah, jadi kalian tulisnya dari menit ke jam ya, minute to hour gitu kan. Oke, sekarang kita lihat dulu di sini menitnya dulu. Ini berarti lebih 10 ya, kan gampang ya, kalian sudah tahu kan ini 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Ini lebih 10 berarti kan 10 ya, 10. Nah, karena ini lebih jadi 10 past 4 jamnya. Nah, begitu ya. 10 past 4. Untuk penulisan dari minute ke hour ya. Jadi kalian tuliskan menitnya dulu baru jam. Tapi kalau kalian suruh menuliskan, coba tuliskan dalam bentuk angkanya. Nah, kalian lihatnya dari belakang. Misalnya ini tidak ada gitu ya, ada soal tidak ada jamnya, jadi hanya kalimat, terus kalian suruh tuliskan dalam bentuk angkanya. Nah, kalian lihat dari belakang, dari belakangnya, jadi dibacanya dibalik dari belakang untuk menuliskan dalam angkanya ya. Jadi dari sini ke sini, ini kan berarti jam 4 lebih 10, tuliskan angkanya berarti jam 4 lebih 10, 16, 10, atau ya 4 lebih 10 gitu ya. Nah, tapi tetap kalau kalian suruh baca misalnya, ya tetap bacanya dari depan, 10 past 4 gitu ya. Misalkan kalian repeat after me, 10 past 4. Nah, gitu ya. Kalau kalian suruh tuliskan dalam bentuk angkanya, kalian lihatnya dari belakangnya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita ke to. Atau nih, coba contoh misalnya kita hapus dulu ya. Nah, kita ganti saja arah jarum jamnya. For example, kita ke arah ini ya. Nah, Oke, sekarang kita lihat dulu. Nah, tuh, sama ya, dari minute ke hour. Ini berarti, ini berarti kan jam 5 kurang dong, ya. Jadi bukan lagi jam 3 lebih, gitu kan. Tapi jam 4 kurang. Jam 4 kurang, ya. Jam 4 kurang berapa? 5, 10, 15. Jam 4 kurang 15. Oke, kita tulis ya. 15 to 4 ya. 15 to 4 gitu kan, jam 4 kurang 15 gitu. Jadi kalian lihatnya dari belakangnya, jam 4 kurang 15 gitu. Nah, cara menuliskan angkanya berarti gimana? Ya sama seperti ini saja, berarti kan ini jam 4 kurang 15 berarti 15:45 ya, gitu kan. Jam 15:45 itu sama dengan jam 4 kurang 15. Seperti itu ya, gampang ya. Nah, sekarang
Kita langsung masuk ke contoh lainnya saja ya. Please you open page 56 ya, buku bahasa Inggris kalian. Nah, di situ ada ini maksudnya persamaannya ya. Nah, coba lihat di sini ada it's 7:10. Jam 7 lebih 10. Nah, kita lihat di sininya. It's 10 past 7. Ya. Ini 7 depannya. Ini 10 depannya. Ya, karena tadi ini kan formatnya jam menit ya. Kalau ini minutes jam. Minutes hour maksudnya. Sorry. Ya, jadi menit jam gitu ya. Nah, tapi kalian lihatnya dari belakang ya. Nih, 7 lebih 10. Nah, oke. Lanjut. Ini ya. It's 7:20. Jam 7 lebih 20. Nah, lihat di sininya. It's 20 past 7. Ya kan? Jam 7 lebih 20. Nih, lihat di sini. Yo, ya. Oke, next. It's 8:50. Jam 8 lebih 50. Nah, kita cara bacanya betul. Ini 8:50 itu 8 lebih 50. Tapi, kalian tuliskannya bukan lagi pakai pas, tapi pakai to. Ya, karena apa? Nah, karena kan tadi ya, seperti yang Ibu sudah tadi di awal, gambar jamnya itu dibagi dua, karena kan formatnya 30-30. Jadi kalau itu kan 50 sudah lebih dari 30. Nah, berarti sudah masuknya ke jam 9 tapi kurang gitu. Jam 9 masih kurang 10 menit ya. Makanya di sini tulisannya it's 10 to 9. 9 kurang 10. Sama seperti ini. It's 10:55. Ya, 10:55. Kita bacanya betul 10 lebih 55. Tapi ya sekali lagi sama seperti ini. Ya, sudah lebih dari 30, maka di situ sudah jam 11, tapi masih kurang 10 menit. Nah, begitu ya. Nah, ini juga ya ini tadi ya. It's 11:25. It's 25 past 11. Nah, gitu. Oke, sampai di sini lumayan ya. Mudah kan, paham ya, insya Allah. Nah, ini ada lagi namanya quarter and half. Jadi kalian bisa gantikan kata setengah atau seperempat ya, atau berarti 30 kan, setengah itu berarti tadi ya 30, seperempat itu berarti 45 ya kan, 45 atau ya 45 ya. Nah, quarter half, jadi quarter itu seperempat, half itu setengah. Jadi bisa kalian ganti format 30 gitu ya, atau tadi yang 45 yang kurang 15 atau lebih 15, artinya kan seperempat ya. Nah, itu dipakai quarter atau half. Contoh misalnya 10:30. Tadi kalau format pakai 30 berarti kan it's 30 past 10. Nah, kita ganti 30-nya tuh jadi half gitu loh. It's half past 10. 10 lebih 30 atau maksudnya 10:30 gitu ya. 10 setengah gitu kan. Kan setengah. 30 itu setengah dari 60. Nah, gitu. Kemudian ini, coba lihat 12:45. Jam 12 lebih 45. Nah, it's quarter to 1. Kenapa? To, karena di sini kan sudah masuk jam 1, tapi kurang seperempat, kurang 15 menit gitu ya. Ya, jam 1 kurang seperempat atau jam 1 kurang 15 menit gitu. Ya, jadi ada half dengan quarter. Oke. Nah, sekarang kita ke format IM dan PM. Ya. IM dan PM. Nah, mungkin kalian juga sudah pernah tahu ya, IM dan PM. Jadi IM PM ini digunakan ketika format waktunya menggunakan 12-hour format. Artinya format yang 12 jam, ya bukan 24 jam. Nah, sekarang IM, kalau IM itu dimulai start dari dari 00:00 atau dari midnight ya. Midnight tengah malam sampai jam 12 siang ya, atau sampai noon. Noon itu artinya siang ya, 12 siang, 12 tepat gitu ya. Jadi dari 12 malam sampai 12 siang. Nah, PM dimulai dari start from
12 yang tadi, atau misalnya sudah lebih 1 gitu ya, lebih 1 menit siang sampai ke midnight. Jadi balik lagi gitu, muter gitu terus ya. Balik lagi dari 12 siang ke midnight. Nah, gitu. IM PM. Contoh misalnya Ibu tuliskan 13.20. Coba gimana apakah ini IM atau PM? Nah, cara kalian taunya jelas ya. Kalau sudah lebih dari 12 masuk ke 13 itu kan berarti sudah masuk siang hari, ya kan? Sama seperti kita dalam sehari-hari aja ya, membaca jam gitu kan. Formatnya kan jam itu hanya sampai 12. Lebih dari 12 ke sana ini kan kita hitung 13, 14, 15 gitu kan. Berarti jam 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan berarti it's 1:20 PM. Jadi jangan ditulis 30 ya. Tidak ada pengucapan yang lebih dari 12 gitu. Artinya batasnya sampai 12. Ketika sudah selesai dari 12 ya kalian ulang lagi, berarti 13 ya berarti 1, 14 berarti 2 gitu ya. Ibu yakin kalian sudah paham. Nah, jadi di sini it's 1:20 PM. Artinya ini tuh berarti jam 1:20 siang gitu. Ya kita balik lagi ke format jam menit ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya Ibu ganti ya, Ibu ganti misalkan Ibu ganti di sini pengen IM. Nah, IM, coba misalkan bagaimana dalam bentuk angkanya, tuliskan gitu ya. Misalkan ada sebuah kalimat it's 1:20 IM. Nah, IM itu kan tadi pagi hari, berarti ininya kita ganti jam 1 dini hari ya, jam 1:20 gitu ya. Nah, jadi itu format IM PM. Okay, now please you take a look on your book, page 60, ya, halaman 60. Oke, di situ ada beberapa contoh dari IM dan PM. Tadi ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan. Coba kita lihat, nah, perhatikan contoh ini. Lihat number 1 and number 3. Gambar yang jam nomor 1 dan jam yang nomor 3 ya. Ini kan sama-sama 7:10. Ya, gambar jamnya juga sama, 7:10. Ya, tuh, 7:10. Nah, tapi keduanya berbeda. Lihat bedanya ketika dalam penulisan jam yang format ini. Ya, analog. Oke, lihat. It's 7:10 PM. Di sini it's 7:10 AM. Berarti yang ini kan sudah jelas ya, jam 7:10 pagi. Di sini jam 7 malam. Nah, gitu. Lihat contoh yang kedua. Ini nomor 2 dan nomor 4. It's 8:20 AM. Nah, tuh it's 8:20 AM. Oke ya, it's 8:20 AM. Dan yang contoh keempat, it's 8:20 PM. Berarti kelihatan ya, yang ini pagi, jam 8 pagi, dan yang ini jam 8 malam. Nah, ini it's 12. Ini jam 12, betul? Nah, ini juga gambar jamnya jam 12. Nah, tapi ada bedanya. Jadi nun itu untuk menyatakan siang, ya, nun itu untuk menyatakan siang, dan midnight berarti menyatakan tengah malam, ya. Ini siang hari dan ini tengah malam, gitu.